Rumah sakit itu tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan di jam-jam paling mati sekalipun, sekitar pukul 2 atau 3 dini hari, selalu ada suara yang tertinggal. Bukan suara pasien, bukan juga suara perawat, tapi sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Dan dari semua cerita yang pernah beredar, ada satu yang paling sering dibisikkan pelan-pelan oleh staf lama. Tentang seorang pasien yang sudah dinyatakan meninggal, tapi masih terlihat berjalan. Bukan sekali, bukan dua kali, dan bukan hanya oleh satu orang. Cerita ini datang dari seorang laki-laki bernama Ardi. Dia pernah bekerja sebagai tenaga administrasi di sebuah rumah sakit di daerah Jawa Timur. Letaknya agak jauh dari pusat kota. Dikelilingi sawah luas, jalanan gelap, dan pemukiman yang jaraknya berjauhan. Bangunan rumah sakit itu sendiri sudah cukup tua. Dibangun sekitar tahun 80-an. Lorongnya panjang, lampunya redup kekuningan, dan beberapa sudut ada bagian tembok yang catnya sudah mengelupas. Bagi orang banyak, mungkin terlihat biasa saja. Tapi bagi orang yang bekerja di sana, tempat itu punya suasana yang berbeda, terutama di malam hari. Ardi bekerja di bagian administrasi rawat inap. Shiftnya sering kena malam dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Awalnya tidak ada yang aneh. Semua terasa normal. Rutinitas yang sama. Input data pasien, cek berkas, kadang bantu komunikasi antara perawat dan keluarga pasien. Sampai suatu malam, ada satu pasien yang meninggal. Dan semua mulai berubah sejak saat itu. Pasien itu seorang perempuan, usianya sekitar 40-an. Masuk rumah sakit karena komplikasi penyakit dalam. Dirawat di ruang kelas 2 di ujung lorong paling belakang. Ruangan yang jarang penuh. Dan entah kenapa selalu terasa lebih dingin dari ruangan lain. Ardi tidak pernah bertemu langsung dengan pasien itu saat masih hidup. Dia hanya tahu dari data, nama, umur, dan diagnosa. Sampai suatu malam, sekitar pukul 1 lewat, suasana rumah sakit mulai benar-benar sunyi. Suara langkah kaki jarang terdengar. Perawat mulai bergantian istirahat. Lampu di beberapa lorong dimatikan sebagian, dan Ardi sedang duduk sendiri di meja administrasi. Saat itulah dia mendengar sesuatu. Langkah kaki. Pelan, seperti sandal yang diseret. Dari arah lorong rawat inap, awalnya Ardi tidak terlalu peduli. Dia pikir mungkin perawat yang sedang ronda, atau keluarga pasien yang mondar-mandir. Tapi langkah itu tidak berhenti, tidak juga menjauh. Hanya terdengar bolak-balik, seperti seseorang berjalan tanpa tujuan. Ardi mulai merasa aneh. Dia berdiri, mengintip ke arah lorong. Dan disitulah untuk pertama kalinya dia melihat. Di ujung lorong yang panjang itu ada seseorang, perempuan, berjalan pelan. Pakai baju pasien. Langkahnya tidak normal, sedikit terseret. Kepalanya agak menunduk. Rambutnya panjang, berantakan, menutupi sebagian wajahnya. Ardi mengira itu pasien yang keluar kamar. Hal yang kadang memang terjadi. Jadi dia tidak langsung panik. Dia malah melangkah mendekat. Berniat menegur, tapi semakin dia mendekat, semakin terasa ada yang tidak benar. Lorong itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang seperti masuk ke tulang. Lampu di atas kepala perempuan itu berkedip pelan, dan langkahnya tidak mengeluarkan suara, padahal tadi jelas terdengar. Ardi berhenti. Jarak mereka sekitar 6-7 meter. Dan saat itulah perempuan itu berhenti berjalan. Diam, tidak bergerak. Lalu perlahan kepalanya terangkat. Ardi tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Terlalu gelap, tapi dia tahu perempuan itu sedang menatap ke arahnya. Diam,
tanpa suara, tanpa ekspresi. Dan sesuatu dari dalam diri Ardi berteriak, ada yang salah, sangat salah. Dalam hitungan detik, perempuan itu berbalik dan berjalan lagi masuk ke salah satu kamar. Kamar di ujung lorong. Kamar yang beberapa jam sebelumnya dilaporkan kosong. Ardi langsung merinding. Dia tidak langsung mengejar. Ada rasa takut yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas. Tapi dia tetap mendekat. Jantungnya mulai berdebar. Saat sampai di depan kamar itu, dia melihat pintunya sedikit terbuka. Lampu di dalam redup dan suasana di dalam terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menekan. Ardi mendorong pintu sedikit dan melihat ke dalam. Kamar itu kosong, benar-benar kosong. Tidak ada pasien, tidak ada siapa-siapa. Tempat tidur rapi, tidak ada tanda orang masuk. Padahal baru saja ada seseorang berjalan ke dalam. Ardi langsung mundur, nafasnya mulai tidak teratur. Dia mencoba berpikir logis. Mungkin salah lihat, mungkin bayangan, atau mungkin kelelahan. Tapi saat dia berbalik, dia melihat sesuatu di papan data pasien yang tergantung di dekat pintu. Nama pasien terakhir di kamar itu adalah perempuan yang meninggal tadi sore. Malam itu Ardi tidak berani banyak bergerak. Dia kembali ke meja, tapi pikirannya tidak tenang. Setiap suara kecil terasa berbeda. Setiap sudut terlihat lebih gelap. Dan sejak kejadian itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Lampu yang tiba-tiba mati sendiri, monitor komputer yang berkedip tanpa sebab, pintu yang pelan-pelan terbuka, dan yang paling sering, langkah kaki itu. Selalu muncul sekitar jam 1 sampai jam 3 pagi. Langkah yang sama, pelan, diseret, bolak-balik di lorong, seolah seseorang sedang mencari sesuatu. Beberapa malam setelahnya, Ardi mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanya kebetulan. Sampai akhirnya dia melihatnya lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Waktu yang entah kenapa selalu terasa paling berat di rumah sakit itu. Ardi duduk di kursinya, tapi pikirannya tidak benar-benar ada di sana. Sejak kejadian beberapa malam sebelumnya, ada rasa was-was yang terus menempel. Bukan takut yang langsung terlihat, tapi seperti firasat buruk yang tidak mau pergi. Dan seperti sudah jadi pola, langkah kaki itu terdengar lagi. Pelan, diseret, dari arah lorong yang sama. Kali ini Ardi tidak langsung melihat. Dia hanya diam, mendengarkan. Langkah itu terlihat lebih jelas, lebih dekat, dan lebih nyata. Tidak seperti bayangan, tidak seperti halusinasi. Ini terdengar seperti seseorang benar-benar berjalan dan berhenti tepat di depan meja administrasi. Ardi mengangkat kepalanya perlahan, dan di sana, kurang dari 2 meter dari tempatnya duduk, perempuan itu berdiri. Tidak lagi di ujung lorong, tidak lagi samar, tapi jelas, sangat jelas. Baju pasien yang longgar, warna pucat, seperti sudah lama tidak dicuci. Kulitnya bukan sekedar pucat, tapi abu-abu, seperti tubuh yang kehilangan kehidupan. Rambutnya panjang, basah, menempel di wajah dan leher. Dan wajahnya untuk pertama kalinya Ardi melihatnya. Mata itu kosong. Bukan hanya kosong, tapi seperti tidak memiliki sesuatu di dalamnya. Tatapan yang kosong, seperti melihat tapi tidak benar-benar melihat. Bibirnya sedikit terbuka. Dan dari mulutnya ada cairan gelap yang menetes pelan. Ardi tidak bisa bergerak, tubuhnya seperti terkunci. Dan perempuan itu tidak melakukan apa-apa. Hanya berdiri, menatap,
dalam diam yang sangat panjang. Beberapa detik terasa seperti menit, dan sesuatu mulai terasa semakin aneh. Suhu di ruangan itu turun drastis. AC tidak menyala, tapi udara terasa seperti es. Nafas Ardi mulai terlihat tipis. Tangannya dingin. Jantungnya berdetak sangat keras. Dan yang paling membuatnya panik, perempuan itu tidak berkedip sama sekali. Matanya terbuka terus, tanpa perubahan, seperti bukan manusia. Dan suara pelan seperti bisikan terdengar, bukan dari mulutnya, tapi seperti langsung di dalam kepala Ardi. Suasana yang tidak jelas, tidak bisa dimengerti, tapi terasa memanggil. Ardi ingin berdiri, ingin lari, tapi tubuhnya tidak merespon. Dan tiba-tiba perempuan itu melangkah. Satu langkah, sangat pelan, tapi jaraknya terasa aneh. Seperti lebih dekat dari seharusnya. Langkah kedua, dia sudah hampir tepat di depan meja. Padahal jaraknya tadi masih cukup jauh. Gerakannya tidak natural, seperti ada bagian waktu yang hilang atau dipotong. Ardi mencoba memejamkan mata, berharap saat dibuka sosok itu hilang. Tapi saat dia membuka lagi, perempuan itu sudah berdiri tepat di samping meja, sangat dekat. Dan perlahan kepalanya menunduk, mendekati wajah Ardi. Aroma yang muncul, busuk, seperti sesuatu yang sudah lama mati. Dan suara nafas terdengar pelan, basah, tidak stabil. Wajah perempuan itu sekarang hanya berjarak beberapa sentimeter dari Ardi. Dan untuk pertama kalinya, matanya terlihat fokus, menatap langsung ke mata Ardi. Dan saat itu juga, semua suara di sekitar tiba-tiba hilang, sunyi total, seperti dunia berhenti. Dan dalam kesunyian itu, bisikan itu muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat, lebih dingin. Seolah ada sesuatu yang mencoba berbicara, tapi tidak menggunakan bahasa manusia. Tiba-tiba lampu mati, gelap total. Dalam persekian detik, semua hilang, termasuk sosok itu. Ardi langsung tersadar, tubuhnya kembali bisa bergerak. Dia berdiri dengan panik, menabrak kursi. Nafasnya terengah-engah. Beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi, dan ruangan itu kembali normal. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada perempuan itu, dan tidak ada tanda apapun. Seolah semua yang barusan terjadi tidak pernah ada. Malam itu Ardi tidak bisa lagi berpikir rasional. Dia tidak berani keluar dari ruangan, tidak berani melihat ke lorong. Setiap bayangan kecil terasa mencurigakan. Setiap suara kecil terasa seperti ancaman. Dan yang paling mengganggu, dia masih bisa merasakan sesuatu. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Seperti ada yang tertinggal, seperti ada sesuatu yang ikut bersamanya. Keesokan paginya, Ardi mencoba mencari tahu tentang pasien itu. Dia membuka data lama, mencari riwayatnya, dan menemukan sesuatu yang membuatnya semakin tidak tenang. Perempuan itu meninggal bukan secara normal. Ada catatan kecil di laporan internal tentang kondisi terakhirnya, tentang bagaimana sebelum meninggal. Dia sempat mengalami fase aneh, sering berbicara sendiri, menatap sudut ruangan, dan beberapa kali mencoba keluar dari kamar di tengah malam dengan kondisi tubuh yang seharusnya tidak memungkinkan. Dan satu hal yang paling aneh, beberapa perawat mencatat hal yang sama. Mereka melihatnya jalan di lorong, padahal saat itu dia masih terbaring lemah di tempat tidur. Sejak malam itu, Ardi tidak pernah benar-benar sendirian lagi. Setiap shift malam selalu ada tanda. Langkah kaki, bayangan, pantulan di kaca, dan kadang sosok itu muncul lagi. Semakin dekat, semakin jelas, dan semakin tidak manusia. Dan satu hal mulai Ardi sadari, sosok itu tidak hanya muncul.
seperti sedang mendekat sedikit demi sedikit setiap malam. Dan ada satu pola yang membuatnya benar-benar takut. Setiap kali sosok itu muncul, jaraknya selalu lebih dekat dari sebelumnya. Seolah ia sedang mencoba mencapai sesuatu atau seseorang. Sejak malam itu, Ardi mulai merasa tidak pernah benar-benar sendirian. Bukan hanya di rumah sakit, tapi juga saat dia pulang. Perasaan itu muncul pertama kali saat dia sampai di kosnya. Kos sederhana, satu lantai, dengan lorong sempit dan lampu redup. Tempat yang biasanya terasa biasa saja, tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Saat Ardi membuka pintu kamarnya, dia mencium bau yang sama. Bau yang dia rasakan saat sosok itu berdiri sangat dekat dengannya. Bau busuk, lembab seperti sesuatu yang sudah lama mati. Ardi langsung berhenti di depan pintu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia yakin bahwa itu tidak pernah ada sebelumnya. Dia tetap masuk, pelan, mencoba berpikir logis. Mungkin dari saluran air, mungkin dari sampah, atau mungkin dari luar. Tapi saat pintu ditutup, bau itu justru semakin kuat. Seolah sumbernya ada di dalam kamar. Ardi menyalakan lampu. Semua terlihat normal. Kasur rapi, meja kosong, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi saat dia melangkah masuk lebih dalam, dia berhenti. Di lantai dekat sisi tempat tidur, ada bekas seperti jejak kaki, basah, sedikit berlumpur, dan bentuknya tidak sepenuhnya jelas. Seperti kaki manusia, tapi tidak normal. Malam itu Ardi tidak bisa tidur. Dia mencoba berbaring, memaksakan mata untuk terpejam. Tapi setiap kali hampir tertidur, ada suara kecil, seperti sesuatu bergerak. Dari sudut kamar atau dari bawah tempat tidur. Dari sudut kamar, dari bawah tempat tidur, atau dari belakangnya. Dia mencoba membalik badan, menatap ke seluruh ruangan, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan, hanya diam, dan hanya sunyi. Tapi justru itu yang membuatnya semakin takut. Karena sunyi itu terasa tidak alami. Sekitar pukul 3 pagi, tubuhnya akhirnya menyerah. Dia tertidur, tapi hanya sebentar. Karena dalam keadaan setengah sadar, dia merasakan sesuatu di kakinya. Dingin, sangat dingin. Seperti ada tangan yang menyentuh pelan. Dari ujung kaki, naik sedikit demi sedikit. Ardi tidak langsung bangun, tubuhnya kaku. Dia sadar, tapi tidak bisa bergerak. Dan sentuhan itu terus naik, pelan, seolah menikmati setiap detik. Sampai akhirnya berhenti di lutut. Dan dalam keheningan itu, dia mendengar suara nafas. Bukan nafasnya, tapi nafas lain di dalam kamar itu. Ardi mencoba membuka mata, sangat pelan. Dan yang pertama dia lihat adalah kegelapan. Tapi bukan kegelapan biasa. Ada sesuatu di dalamnya, di sisi tempat tidurnya. Sosok duduk, membungkuk, dengan rambut panjang menjuntai ke depan. Dan tangan itu masih menyentuh kakinya. Ardi ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ingin bergerak, tapi tubuhnya seperti terkunci. Dan perlahan sosok itu mengangkat kepalanya. Mata itu kembali menatapnya, kosong. Tapi sekarang lebih hidup, lebih sadar, lebih menyadari keberadaan Ardi. Dan tanpa suara mulutnya bergerak, seperti mengatakan sesuatu. Pelan, berulang tapi tetap, tidak ada suara yang keluar. Hanya gerakan dan Ardi bisa merasakan. Makna di balik itu seperti sebuah permintaan atau sebuah tuntutan. Tiba-tiba tubuh Ardi kembali bisa bergerak. Dia langsung bangun, menarik kakinya, menjauh dari sisi tempat tidur. Dan saat dia melihat lagi, sosok itu sudah tidak ada.
hilang tanpa jejak, tanpa suara, tanpa tanda. Tapi bekas dingin di kakinya masih terasa nyata. Pagi itu Ardi tidak pergi kerja. Untuk pertama kalinya sejak dia mulai bekerja, dia terlalu takut, terlalu lelah, dan terlalu bingung dengan apa yang terjadi. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi, atau gangguan tidur, atau halusinasi karena stres. Tapi saat dia melihat kakinya, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa lagi menyangkal. Di kulitnya ada bekas seperti sidik jari, keunguan, dan dingin saat disentuh. Malam berikutnya, dia terpaksa masuk kerja lagi. Dan sejak dia melangkah masuk ke rumah sakit, perasaan itu langsung kembali. Lebih berat, lebih pekat. Lorong terasa lebih panjang, lampu terasa lebih redup, dan udara terasa lebih dingin. Seolah tempat itu menyambutnya atau menunggunya. Dan saat dia duduk di meja administrasi, dia melihat sesuatu. Di kaca kecil di samping meja, pantulan. Bukan hanya dirinya, tapi ada seseorang berdiri di belakangnya. Diam, menatap, dan saat Ardi menoleh dengan cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat dia melihat lagi ke kaca, sosok itu masih ada. Dan sekarang lebih dekat. Di titik itu, Ardi akhirnya sadar satu hal. Ini bukan lagi sekedar gangguan. Ini bukan kebetulan. Dan ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Sosok itu tidak hanya muncul, tidak hanya mengikuti, tapi sudah mulai masuk ke dalam dirinya. Dan mungkin tidak akan berhenti. Malam itu terasa tidak sama sejak awal. Belum juga jam menunjukkan pukul 10 malam, suasana rumah sakit sudah terasa berat. Bukan karena ramai, justru karena terlalu sepi. Lorong rawat inap yang biasa masih ada aktivitas, malam itu terasa kosong. Beberapa pasien sudah tidur, beberapa lampu dimatikan, dan suara yang tersisa hanya detak mesin dan terkadang langkah kaki perawat yang cepat lalu hilang. Tapi bagi Ardi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa jelas, seperti ada yang menunggu. Lampu di ruangan sempat berkedip sekali. Dan dalam satu detik itu Ardi melihat sesuatu. Di ujung lorong, sosok itu kembali berdiri, diam, menatap ke arahnya. Lalu lampu kembali normal. Dan sosok itu hilang. Tidak lama setelah itu, suara gaduh terdengar dari ruang inap ujung, tempat yang sama. Kamar pasien perempuan itu dulu dirawat. Ardi awalnya ragu untuk mendekat, tapi suara itu semakin keras, seperti sesuatu dijatuhkan, seperti tempat tidur digeser, seperti ada orang yang sedang berusaha keluar. Dengan langkah pelan, dia mendekat ke lorong, dan setiap langkah yang dia ambil, udara terasa semakin dingin, lebih berat, lebih tidak nyaman. Saat Ardi sampai di depan kamar itu, pintunya tertutup, tapi tidak rapat. Dan dari dalam terdengar suara, gesekan, pelan, berulang. Ardi berdiri diam beberapa detik, mencoba mengumpulkan keberanian. Lalu perlahan tangannya menyentuh gagang pintu. Dingin, sangat dingin. Dan tanpa dia dorong, pintu itu terbuka sendiri. Pelan, berderit. Ruangan itu gelap. Hanya ada cahaya redup dari lorong, tapi cukup untuk melihat bahwa ada sesuatu di dalam. Di atas tempat tidur, seseorang duduk membelakangi pintu. Rambut panjang, tubuh kurus, tidak bergerak. Ardi langsung tahu, itu dia. Tidak mungkin orang lain. Tidak mungkin pasien baru, karena ruangan itu seharusnya kosong. Dan perlahan sosok itu bergerak. Kepalanya berputar, sampai akhirnya wajahnya menghadap ke pintu, menghadap langsung ke Ardi. Mata itu kembali terlihat, kosong.
tapi sekarang lebih gelap, seperti ada sesuatu di dalamnya. Dan mulutnya terbuka perlahan, lebih lebar dari yang seharusnya. Tidak normal, tidak mungkin. Dan dari dalamnya keluar suara. Bukan kata, bukan bahasa, tapi sesuatu yang terdengar seperti tangisan yang dipaksakan keluar. Tiba-tiba lampu di dalam kamar menyala. Sekejap, dan dalam cahaya itu Ardi melihat dengan jelas kulit perempuan itu. Menghitam di beberapa bagian, seperti membusuk. Matanya cekung, dan ada sesuatu di wajahnya. Seperti luka yang tidak pernah sembuh. Lalu lampu mati lagi, gelap total. Dan dalam gelap itu, suara langkah cepat terdengar, mendekat, sangat cepat. Ardi langsung mundur. Jantungnya hampir meledak, dan tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan berlari. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya, lebih sempit, lebih gelap. Dan di belakangnya langkah itu terdengar, bukan lagi pelan, tapi cepat, mengejar, diseret, berat tapi sangat cepat. Seperti sesuatu yang tidak berjalan, tapi meluncur. Ardi tidak berani menoleh, tapi dia bisa merasakan jaraknya sangat dekat, terlalu dekat. Seperti kalau dia berhenti 1 detik saja, sesuatu itu akan menyentuhnya. Dan saat dia hampir sampai ke ujung lorong, dia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, keras. Dan dalam 1 detik itu, dia mendengar suara tepat di telinganya. Sangat pelan, sangat dekat, seperti bisikan yang akhirnya mulai terdengar seperti kata. Pulang. Ardi langsung menjerit dalam hati. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Tapi dia tetap berlari. Masuk ke ruang administrasi, menutup pintu dengan keras. Dan menjatuhkan dirinya ke lantai. Nafasnya tidak teratur, tangannya gemetar, dan dia tidak berani melihat ke arah pintu. Beberapa menit berlalu, tidak ada suara, tidak ada langkah, tidak ada apapun, seperti semuanya berhenti. Tapi justru itu yang membuatnya lebih takut. Karena dia tahu sesuatu itu tidak hilang, hanya menunggu. Keesokan harinya, Ardi mulai berbicara dengan salah satu perawat lama. Orang yang sudah bekerja di sana lebih dari 10 tahun. Dan dari sanalah dia mengetahui sesuatu yang membuatnya semuanya semakin masuk akal. Dan semakin mengerikan. Perempuan itu sebelum meninggal tidak hanya sakit, tapi diduga mengalami gangguan yang tidak biasa. Beberapa orang percaya dia membawa sesuatu. Bukan penyakit, tapi sesuatu yang ikut masuk ke dalam dirinya. Dan saat dia meninggal, sesuatu itu tidak ikut pergi. Dan satu hal yang paling membuat Ardi tidak bisa tidur malam itu adalah kalimat terakhir dari perawat tersebut. Bahwa semua orang yang pernah melihat sosok itu tidak berhenti sampai di situ. Karena setelah melihat, biasanya ia akan memilih. Sejak percakapan dengan perawat lama itu, ada sesuatu hal yang terus terngiang di kepala Ardi. Bahwa sosok itu memilih, dan sejak malam itu, Ardi mulai merasa dirinya sedang menunggu sesuatu. Bukan menunggu kejadian, tapi seperti menunggu giliran.